Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudara sekalian, Anda bertanya, Alkitab menjawab, episode 58. 0812 1378 6 sekian. Shalom Pak Era, saya ingin bertanya, dulu saya punya mantan berbeda agama, yaitu mungkin bukan berbeda agama, berbeda aliran ya, Katoliknya. Terus dia bertanya kepada saya atas pertanyaan orang tuanya. Pertanyaannya, orang Kristen katanya tidak percaya nasib dan takdir ya. Dan saya menjawab, iya, tidak percaya. Karena Kristen percaya bahwa nasib itu di tangan diri sendiri. Dan takdir adalah sesuatu hal yang diperoleh dari hidup bergantung pada dunia kepada Tuhan. Pertanyaan saya, mohon bantu dijelaskan mengenai nasib dan takdir ini. Dan konfirmasi mengenai jawaban saya agar jikalau suatu saat ada yang bertanya lagi, saya dapat menjawab dengan benar. Terima kasih Pak Eras Gembalaku. Ya. Puji Tuhan ya. Kita harus bisa membedakan antara takdir mati dan takdir hidup. Memang ada takdir mati. Mengapa jadi pria itu takdir mati? Anda tidak bisa merubah diri jadi wanita. Terlahir sebagai orang Tionghoa, Anda tidak bisa menginginkan terlahir sebagai orang Eropa. Takdir mati. Terlahir dari keluarga Anu, dengan latar belakang Anu, dengan gen Anu, dengan sosial ekonomi Anu, itu gen, maksud saya, itu takdir mati. Tetapi ada takdir hidup. Artinya dengan kondisi ini menjadi apa nanti? Terlahir sebagai orang Manado. Menjadi Manado rusak atau Manado yang tidak rusak itu tergantung individu. Jadi ada takdir mati, ada takdir hidup. Jadi nasib itu ditentukan oleh orang itu sendiri. Kalau nasib berarti takdir hidup. Ya, wah nasib saya begini memang, enggak sekolah. Loh, dulu kenapa enggak sekolah? Ya orang tua saya tidak mampu. Kadang-kadang sebenarnya walaupun orang tua tidak mampu, kalau nekat juga masih bisa. Ya, nasib ya menikah dengan pria kayak begitu. Oh itu bukan nasib loh. Kenapa kau menikah dengan dia? Kenapa tidak menikah dengan yang lain? Ya jangan menyalahkan nasib karena kamu yang memutuskan. Ya itu. Jadi bisa membedakan ya, ada takdir mati, ada takdir hidup. Takdir mati itu keadaan yang tidak bisa dirubah. Nah, takdir hidup itu keadaan yang bisa bertumbuh progresif. Yang itu sering dipahami sebagai nasib. Jadi kalau sekarang seseorang menjadi direktur sebuah perusahaan, ekonominya bagus, wah nasibmu bagus. Enggak, itu hasil perjuangan. Oke, terima kasih ya. Untuk Mikael Melvin, ya. Thank you. Puji Tuhan ya. 0813 2910 sekian. Saya dahulu kala seorang beragama lain. Lalu saya sekolah di SMP Katolik, terus saya dibaptis secara Katolik. Kemudian ada orang Protestan berkata kepada saya bahwa baptisan percik versi Katolik tidak sah dan tidak diakui oleh Tuhan Yesus. Tanpa babibu saya pindah ke Protestan. Tapi hanya sebatas simpatisan karena khotbahnya tidak dapat menjamin masa depan. Saya lari ke gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Punya kantor pusat di Salt Lake City, Utah, Amerika Serikat. Kitabnya bernama Kitab Mormon, diterbitkan pertama pada tahun 1830 di Palmyra, New York, AS. Kitab Mormon ini diterjemahkan oleh Joseph Smith. Ya, saya tahu karena saya sudah membaca.
Dalam edisi bahasa Inggris, setelah saya baca kok ada kesamaan dengan Alkitab, yaitu tanda-tanda kelahiran dan kematian Yesus Kristus. Kedatangan kedua Yesus Kristus. Pokoknya lengkap tanpa perbedaan sedikit pun dengan Alkitab. Karena presiden atau pimpinan gerejanya hanya melulu yang dibacakan kitab Mormon itu kalau berkhotbah. Saya jadi bosan dan keluar. Meskipun saya sudah dibaptis versi gereja itu baptisan selam. Tapi kok masih jauh dari terlahir baru. Pertanyaan saya, apakah baptisan selam itu bukti seseorang terlahir baru? Mohon penjelasan sedetil-detilnya biar nggak ngambang atau ngalor ngidul. Terima kasih atas perhatian Bapak. God bless you. Amin. Oke, saya jawab singkat saja ya. Baptisan itu tidak menjamin orang lahir baru. Lahir baru itu melalui proses ketika seseorang belajar firman dengan tekun, menyangkal diri, menyalipkan keinginan-keinginan daging dan segala unsur-unsur negatif dalam jiwanya, melalui persekutuan dalam doa dan pengalaman hidup, sampai seseorang mengalami kodrat baru, yaitu memiliki kecerdasan rohani, sehingga segala sesuatu yang dia pikirkan, diucapkan, dilakukan selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Itu baru lahir baru. Jadi baptisan yang sudah diterima, terima saja atau diakui saja sebagai komitmen Anda untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Karena baptisan itu lambang kematian, Roma 6 ayat 4. Kesediaan kita meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Anda seorang yang mungkin haus akan kebenaran. Ikuti YouTube khotbah yang saya sampaikan, nanti banyak hal yang akan Anda mengerti. Jika ada yang membingungkan, Anda kirim lagi SMS, akan saya jawab. Ya. Jadi saudara sudah mendapat input yang benar di Truth ID ini. Ya. Jadi berjuanglah terus untuk mengalami pembaharuan sampai mengalami perubahan kodrat. Tuhan memberkati. 08829752 sekian. Salam Pak Erastus, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya sedang mencari hikmat dan kebenaran Tuhan. Judul ini adalah Anda bertanya, Alkitab menjawab. Tetapi saya mengikuti dari episode ini, Bapak tidak menjawab dengan Alkitab, maaf. Oke. Lalu yang kedua, pertanyaan saya, bagaimana bila seseorang memegang janji kepada orang tua, tapi sekarang orang tua sudah tidak ada? Apakah janji yang dipegang sewaktu orang tua masih hidup itu setelah meninggal, apakah masih berlaku? Masih berlakulah hukum Taurat di zaman ini? Terima kasih. Alkitab menjawab itu artinya tidak harus mesti saya membacakan ayat Alkitab. Kalau saya membacakan ayat Alkitab itu setiap hari ini jumlahnya bisa puluhan dan makin hari makin 100 lebih. Jadi saya memberikan summary, ikhtisar dari pengetahuan saya tentang Alkitab. Dan itu bisa dibuktikan. Seringkali bahkan banyak saya juga memention ayat-ayat Alkitab. Tetapi kalau pertanyaan itu hanya berupa pertimbangan-pertimbangan, tentu saya tidak perlu harus menjawab dengan ayat-ayat Alkitab. Tetapi pertimbangan yang saya kemukakan pasti terekstrak dari pengetahuan Alkitab yang saya pahami. Ya, terima kasih kepada penanya. Perlu diketahui bahwa seringkali juga pertanyaan tidak saya jawab, lalu saya larikan ke ini ada YouTube saya judulnya ini khotbah Pak Wiknyo misalnya. Itu juga untuk supaya mengerti bahwa tidak semua jawaban itu bisa dijawab lengkap. Jadi jawaban yang diberikan itu sebenarnya jawaban sementara untuk bisa membimbing kepada pengetahuan, pengertian yang nantinya akan berkembang sendiri dalam hidup si penanya. Ya. Bapak tidak menjawab dengan Alkitab, tidak selalu begitu. Tapi pengertian-pengertian Alkitab. Dan perlu diketahui bahwa Alkitab itu harus dipahami secara menyeluruh. Alkitab itu firman Tuhan. Firman Tuhannya itu di mana? Di kalimatnya, di ayatnya. Firman Tuhan itu di pengertiannya. Jadi kita tidak boleh ayatiah, tapi harus alkitabiah.
Nah, bagi saudara-saudara yang belajar firman Tuhan, memiliki pemahaman yang lengkap tentang firman, bisa menilai jawaban saya memiliki landasan atau tidak, logis, alkitabiah atau tidak. Nuansanya alkitabiah atau falsafi atau agama lain bahkan. Nah, ini mesti harus dipahami. Kalau seseorang berkhotbah saya dengar karena saya lumayan sudah tua, saya langsung bisa tahu ini alkitabiah. Ini tidak alkitabiah. Alkitabiah tidak harus menggunakan ayat, tetapi rangkaian dari semua ayat-ayat Alkitab yang mengerucut menjadi ekstraksi pandangan-pandangan, ekstraksi pandangan atau asumsi, itu alkitabiah. Oke, terima kasih. Lalu yang kedua pertanyaan saya, bagaimana bila seseorang memegang janji kepada orang tua, tapi sekarang orang tua sudah tidak ada? Ya tidak apa-apa, berarti janjinya bisa tidak perlu dipenuhi. Tapi saya mengikuti dari episode ini, Bapak tidak menjawab, maaf. Apakah janji yang dipegang sewaktu orang tua masih hidup itu setelah meninggal apakah masih berlaku? Ya saya tidak tahu janjinya apa. Misalnya saya janji untuk membesarkan adik, harus dipenuhi itu. Saya berjanji untuk membantu tante, harus dipenuhi. Tapi kalau saya janji mau memberikan papa rumah, itu nggak perlu dipenuhi. Ini tadi kan saya katakan, janji kepada orang tua, tapi sekarang orang tua sudah tidak ada. Ya kalau itu ditujukan untuk orang tua, dan orang tua tidak butuh lagi, ya tidak perlu. Anda kan tidak bisa beli rumah, lalu suratnya Anda kubur bersama orang tua kan, tidak perlu. Tapi kalau janji itu masih relevan dengan orang yang masih hidup, Anda harus penuhi. Kalau Anda tidak bisa penuhi, harus berkata kepada orang itu, tante, saya dulu janji kepada papa untuk membelikan mobil tante, tapi sekarang saya tidak sanggup. Maaf ya tante, saya cabut janjinya. Bisa. Oke. Masih berlakulah hukum Taurat di zaman ini. Nah, apa itu hukum Taurat? Hukum Taurat itu apa? Harus tahu dulu. Di dalam hukum Taurat ada 3. Intinya 1 dekalog, 10 perintah Allah atau Aseret Debarim dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, Misipatim, ini undang-undang sipil. Yang ketiga, Hukim. Hukim ini undang-undang ibadah. Nah, inti Taurat itu sebenarnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu intinya. Dan mengasihi sama seperti diri sendiri. Inti hukum Taurat berlaku sampai selama-lamanya. Tetapi, ada tetapinya, jika hukum Taurat itu menyangkut pelaksanaan aplikasi di dalam kehidupan bangsa Israel, tidak. Ya, kalau itu menyangkut aplikasi dalam kehidupan bangsa Israel, tidak. Ya, misalnya perempuan harus pakai pakaian begini, masalah haid harus begini, nah itu tidak. Tapi intinya mengasihi Tuhan dan sesama itu abadi. Ya kan? Nah, sekarang perlu ayatnya. Ada Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ini kalau saya nggak diingatkan ayat, saya juga tidak menyebutkan ayat. Tetapi kasihlah Tuhan Allahmu itu ayat Alkitabiah dan sering saya tidak menyertakannya. Selain kadang-kadang saya lupa di mana tempatnya, juga saya kira tidak perlu. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan, dan sama manusia seperti dirimu sendiri. Itu Matius 22 ayat 37 sampai 40. Gitu ya. Gitu Andita, thank you. Terima kasih atas jawaban Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Yes, we love you in Christ. 085234 sekian. Salam Pak Era, saya Daniel bersyukur bisa menemukan channel Bapak meskipun awalnya saya penasaran katanya Pak Era Susabdono itu sesat. Tapi setelah saya mendengar khotbah Bapak, ternyata justru banyak pertanyaan dalam hati saya yang ada selama ini baru menemukan jawabannya. Dan saat ini masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab, Pak. Dalam Kisah Para Rasul, ketika Stefanus akan dihukum mati, dia melihat langit terbuka dan menyaksikan Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Kisah Rasul 8 ayat 56. Ini apakah berarti ada 2 pribadi, Pak? Mohon penjelasannya, terima kasih Pak. Semoga Bapak dalam keadaan sehat dan terus dibuka rahasia firman Tuhan yang memberkati banyak jiwa. Tuhan berkati. Thank you. Daniel, thank you. Kamu membuat penghiburan di hati saya. Ya.
Saya dikatain sesat itu luar biasa, saudara. Seluruh dunia rasanya. Karena di luar negeri sampai orang juga heboh, teman-teman atau orang kenal saya lalu tanya, ada apa? What happened? Ya, nggak tahu tuh orang kok begitu ya. Oke. Apakah berarti dua pribadi? Daniel, saya mau beritahu kepada kamu, ya, ada pribadi Bapa, ada pribadi anak. Oke. Nanti saatnya kita bicara mengenai Allah Tritunggal ya. Sekarang jangan dulu, nanti kalau sepotong, lalu orang bisa pungut, lalu menjadi masalah. Kita menghindari masalah. Ya. Tapi kalau kita sudah hati-hati, lalu orang masih menyerang, ya kita diam saja. Ya. Oke. 0813 8617 sekian. Ibu ini ya. Salam Pak Pendeta, saya mau membuat pengakuan jujur. Hati saya sungguh ingin selalu konsentrasi saat ibadah dan berdoa. Tapi dalam pikiran ini suka mendadak muncul pemikiran yang sungguh kadang menyebalkan buat saya pribadi. Contohnya, lagi berdoa mendadak ingat makanan lah, ingat baju lah, ingat teman lah. Pemikiran itu muncul begitu saja. Sampai kadang-kadang saya mengetuk kepala saya sendiri karena mengganggu konsentrasi saya dalam ibadah. Jadinya saya kan bikin dosa, Pak. Bagaimana ya Pak caranya supaya saya jauh dari sifat buruk saya ini? Padahal saya sudah usia dewasa tapi gangguan itu muncul begitu saja Pak Pendeta. Sungguh aku malu Pak, tapi aku nggak munafik juga. Mohon pencerahannya Pak dengan kerendahan hati saya. Ya, mohon pencerahannya. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Amin. Ibu ini ya Bu. Saya mengerti karena kita semua punya pengalaman seperti itu. Lagi berdoa, kita kepikir, tadi pintu gerbang dikunci belum ya? Itu kompor dimatiin belum ya? Ada saja, tadi setrika boleh cabut belum ya? Nah itu begitu. Dan itu pikiran daging kita yang nakal. Nah yang pertama, kita harus berani head to head dengan suara itu. Apa kamu? Tenang dulu, jangan kita biarkan kita tenang dulu. Apa kamu? Kita harus head to head dengan suara itu. Jangan ganggu saya. Dia pasti masih muncul. Tapi kita sudah membuat head to head. Udah berhadapan. Ya, 1, 2. Bisa dikalahkan dengan menyanyi, menyembah. Aku menyembahmu ya Allah, aku memujimu. Haleluya, haleluya. Bisa menyembah. Ya. 3. Bisa kita membaca Alkitab dulu. Dan tenggelam atau hanyut dengan firman Tuhan. 4. Kita harus memiliki agenda dalam doa. Pertama mengucap syukur, 2 minta ampun, atau pertama minta ampun, lalu mengucap syukur, lalu menyembah sesaat, lalu doa pribadi, ada agenda. Jadi pikiran kita nggak melayang-layang. Berikutnya, ucapkan doamu. Jangan melayang. Ucapkan, Bapa kami, saya berdoa ya Bapa untuk anakku yang sekarang sedang ada di luar kota. Aku mohon perlindunganmu ya Bapa. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang dia lakukan. Sebagai ibu aku sering khawatir. Bagaimana ya kok aku khawatir ya Tuhan. Tapi aku khawatir, aku menyerahkan dalam tanganmu. Ucapkan, jadi seperti dialog dan memang kita sedang dialog. Dan itu akan banyak membantu. Oke? Lalu yang terakhir berlatihlah terus sampai Anda bisa. Nanti bisa. Nanti bisa. Jangan berharap cepat bisa. Perlu waktu. Ya. Oke. Terima kasih. Puji Tuhan. 0853 2995 sekian. Ya. Selamat sore Bapak Erastus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang senantiasa menjadi berkat buat saya. Sejak saya mendengarkan khotbah-khotbah Bapak, sudah hampir 6 bulan, saya selalu rindu tiap hari hidup berkenan kepada Tuhan. Meskipun kadang jatuh bangun, tapi saya terus berusaha, terutama belajar untuk selalu mengendalikan diri, menjaga sikap, dan menjaga tutur kata. Puji Tuhan. Yang ingin saya tanyakan sejak saya mendengar khotbah Bapak, doa saya menjadi berbeda. Saya tidak berani banyak mengajukan permintaan seperti sebelumnya. Karena bagi saya, doa saya yang dulu rasanya hanya untuk memuaskan daging, dan saya merasa tidak menghormati Tuhan lewat doa saya yang meminta Tuhan melakukan ini, melakukan itu. Waduh, bagus. Bertumbuh berarti.
Sekarang tiap doa saya hanya mengucapkan ucapan syukur dan memuji dan meminta supaya Tuhan menuntun hidup saya untuk berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dan sejak itu tiap kali saya mengikuti ibadah di gereja yang selalu ada doa syafaat yang menurut saya seluruh doanya hanya untuk kepentingan pemuasan daging jemaat. Ya, saya jadi enggan dan menjadi mengantuk. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Terima kasih. Tapi sehat ya Pak, tetap sehat ya Pak, Tuhan berkati. Ini sudah bagus, ya, udah bagus. Makin dewasa kita makin tidak menuntut Tuhan, malah memberi diri dituntut. Nah masalahnya pada waktu kita dalam komunitas gereja, kita akan terbawa juga dalam situasi di mana kita kecewa dengan doa-doa yang formalitas. Berdoa untuk bangsa, negara, Republik Indonesia, kadang-kadang formalitas. Saya itu kalau tidak tergerak ya tidak usah berdoa. Kalau tergerak ya doa. Tidak selalu setiap kali berdoa bangsa dan negara. Ya bagaimana saat kita tergerak, begitu ya. Tapi begini, kepada penanya ini ya, saudari ini Berlian Immanuel. Jadi begini, ikut berdoa saja. Tapi kita memiliki kalimat yang lain. Dia kalimat apa, kita mengucapkan sendiri. Atau kita ikut mendukung, tapi dengan spirit kita sendiri. Jadi menarik juga, kita tidak perlu harus kesal. Nah kekesalanmu ini karena kamu menuntut orang seperti yang kau inginkan ya. Berlian ya Emmanuel, mungkin kamu agak temperamen, agak keras gitu. Tapi bagus, keras kalau dibuat positif luar biasa. Jadi tidak apa-apa ya, memahami ini harus mengerti. Puji Tuhan ya, sabar ya Berlian, jadi berkat di tempat kamu berada. Oke. 0878 7882 2080 ya. Shalom Pak Eras, terima kasih kepada Tuhan yang telah mengirimkan Bapak kepada banyak orang sehingga banyak orang dibangun oleh pelayanan Pak Eras. Saya mau bertanya, ada di kitab Wahyu yang mengatakan bahwa akan ada saatnya di mana orang tidak dapat menjual dan membeli kalau tidak memakai tanda angka 666. Dalam hal ini apakah ada hubungannya dengan situasi dunia saat ini? Sebab saya mendengar bahwa COVID-19 belum ada vaksin yang jelas dan beritanya nanti dihubungkan dengan chip bertanda 666 yang ditanam di lengan seseorang. Dan dulu pernah saya mendengar dari seorang hamba Tuhan bahwa orang yang bertanda 666 adalah pengikut iblis. Apakah artinya seorang yang percaya kepada Yesus tidak boleh memakai tanda ini, yang berarti otomatis dia tidak dapat menjual atau membeli? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Ini Flora. Flora ini tidak bisa dijelaskan cepat. Tetapi bukalah Truth ID, pembicaranya Bapak Pendeta Wignyotanto. Lengkapnya Bapak Doktor ya, Insinyur Wignyotanto MTH MM ya. Nah, beliau ini yang mengkhotbahkan hal ini. Dia salah satu staf atau pendeta di gereja kami ya, staf pendeta. Lihat di YouTube di Truth ID, nanti akan mendapat jawabannya. Bagus sekali. Oke. 0813 6502 sekian. Shalom Pak Eras. Terima kasih untuk pelayanannya. Saya sudah mengikuti pengajaran Pak Eras dari bulan November 2018. Saat itu saya sedang jatuh bangkrut dan jatuh juga dalam berbagai dosa. Saya mencoba bangkit dan mencari khotbah di YouTube yang bisa memberikan jawaban atau solusi atas masalah saya. Saya tidak menemukan jawaban atau solusi apa-apa selama mendengar khotbah di YouTube. Tidak tahu bagaimana saya bisa memilih khotbah Pak Eras. Setelah dengar khotbah Pak Eras, saya bukan mendapatkan jawaban, malah makin bingung. Tapi di tengah kebingungan malah membuat saya menjadi mengerti arti hidup dan tujuan hidup ini. Waktu itu belum ada Bible Course atau tanya jawab di YouTube. Jadi banyak pertanyaan dalam diri saya ya, setelah mendengar khotbah. Saya bertekun satu hari terus mengisi pikiran saya dengan khotbah Pak Eras di YouTube. Satu hari saya bisa dengar 4 sampai atau 5 tema khotbah. Bahkan satu tema khotbah bisa saya dengar berkali-kali. Setiap kali dengar selalu ada yang baru. Saya begitu terpacu untuk bisa berkodrat ilahi untuk mengejar ketinggalan saya selama ini. Tapi sekarang saya merasa seperti orang asing di keluarga atau di komunitas gereja saya. Firman Tuhan yang dibawakan di gereja saya masih berorientasi di dunia. Saya ada diberikan pelayanan.
untuk menerjemahkan khotbah dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Tapi khotbah yang saya terjemahkan itu berbeda dengan apa yang saya dapat selama ini. Jadi saya putuskan mundur dari pelayanan. Yang ingin saya tanyakan Pak Eras, apakah di luar negeri kita bisa dipertemukan dalam satu grup sesuai dengan lokasi negara kita masing-masing, Pak? Saya ada di Taiwan sekarang ini, Pak, dan saya seperti pejuang sendiri, a lone soldier, lonely soldier, a lone soldier. Jadi ada satu komunitas di sini yang mungkin 1 bulan atau 2 bulan bisa bertemu, saling doa dan menguatkan. Pastilah sangat menjadi berkat. Terima kasih Pak Eras untuk jawabannya. Tuhan berkati Pak Eras, keluarga, pelayanan. God bless selalu. Waduh, sang tijuk bunyi. Ini nomor telepon ini bisa menjadi rekan saya ini. Kami sedang berjuang menerjemahkan Alkitab, khotbah-khotbah dalam bahasa Mandarin. Buku-buku saya sudah diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Dan dulu sedang ada usaha terus supaya khotbah saya juga diterjemahkan dalam bahasa Mandarin. Nanti sekarang tinggal di Taiwan ya. Tapi nomor teleponnya telepon Indonesia dirasanya. 0813 ini ya. Baik. Saya tidak bisa jawab langsung, nanti akan saya pikirkan untuk membuat grup ini bisa membangun House of Truth. Cari teman-teman untuk bisa bergabung, ya, untuk bisa bergabung menjadi kelompok ini. Ya, saya mengerti ya, lonely ya, seperti saya juga lonely ya. Jangankan saudara, saya saja lonely ya. Ya, tapi sekarang sudah mulai banyak teman, termasuk yang lonely ini. Lonely ketemu saya lonely, jadi kita punya teman. Baik Pak, buatlah komunitas House of Truth di tempat Anda. Nanti kami dukung ya. Apa yang dilakukan, kumpul bersama melihat YouTube khotbah saya lalu didiskusikan. Ya, nomor telepon ini buat saya penting. Saya bisa, nanti staf saya bisa menghubunginya ya. Tuhan berkati. Salam Pak Erastus, tidak saya sebut nama dan nomor teleponnya. Saya baru sebulan ini mendengarkan khotbah Bapak dan saya merasa terberkati. Sekarang saya dan anak-anak sudah menerapkan doa permohonan untuk hidup kudus, tidak bercacat celah seperti Tuhan Yesus. Walaupun jatuh bangun Pak, masih suka marah-marah jika anak-anak lakukan kesalahan. Dan masih ada yang kurang Pak, suami tidak mau ikut membangun doa keluarga setiap hari. Dia malah nggak percaya dengan Wahyu 13, pemerintahan agama dan mata uang 1. Apa ini maksudnya? Mata uang 1. Dia juga menganggap bahwa berbuat baik aja dengan menolong orang susah sudah masuk surga. Tapi dia jarang berdoa, apalagi baca firman Tuhan. Tapi saat saya bilang tentang Wahyu, dia bilang itu Alkitab sudah kubedah. Weh, pinter dong dia. Ya. Yang pertama, apa yang harus saya lakukan Pak supaya suami tertarik tentang kebenaran firman Tuhan? 1, ibu berubah. Jangan suka marah-marah. Kalau ibu sering banyak bicara, nanti waktu bicara yang penting ibu jadi tidak dihargai. Kalau banyak bicara nanti perkataan kita menjadi tidak berharga. Pada waktu kita mengucapkan hal yang penting jadi tidak dihargai atau tidak dianggap penting. Jadi kurangi bicara atau buang perkataan yang tidak perlu. Ya. Berubah supaya suami bisa melihat perubahan itu. Sebelum menikah saya sudah hamil duluan. Yang saya dengar harus didoakan doa pelepasan kutuk, dosa keturunan untuk anak-anak saya. Cukup bertobat, minta ampun, Allah mengampuni, Allah melupakan. Yesus yang pikul kutuk kita. Sudah selesai, jangan percayai itu. Ya. Apakah harus ke pendeta Pak? Nggak usah, sendiri. Kami sekarang gereja di AKBP, tapi bukan di AKBP saat pemberkatan nikah dulu Pak. Ya enggak apa-apa, nggak masalah AKBP atau tidak, semua juga gerejanya Tuhan. Ya. Yang penting sudah minta ampun, lalu Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Jangan ingat lagi, tidak ada kutuk. Yesus telah pikul kutuk kita di kayu salib. Apakah saya harus cari pendeta untuk pelepasan dosa kutuk keturunan itu Pak? Tidak perlu. Haruskah kami berdua suami istri ke pendeta itu? Tidak perlu. Mengingat suami akan marah besar jika diajak datang ke pendeta untuk dosa pelepasan itu. Tidak perlu. Nanti dia bilang, aku gila karena selama kami buat mesbah keluarga bersama anak-anak,
selama 2 bulan ini dia bilang kami seperti saksi Yehova. Gimana sih saksi Yehova? Saksi Yahobah. Dia tidak terlalu suka kami buat misbah keluarga walau tidak melarangnya. Saksi Yehova, emangnya kenapa? Maksudnya, kok bikin misbah keluarga seperti saksi Yehova? Apakah saya sendiri dapat melakukan doa pelepasan kutuk itu, Pak? Nggak perlu lepas kutuk, nggak perlu. Dosa masa lalu diakui, minta ampun, selesai. Oke? Jangan dengar pengajaran yang bikin orang malah jadi tidak sejahtera. Ya, percaya apa yang saya katakan ini benar. Terima kasih. 0812 6974 sekian-sekian. Salam Pak Eras, sebelumnya saya ingin berterima kasih melalui ajaran Bapak, pandangan saya tentang keselamatan berubah total, dan sekarang saya sedang berjuang mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Keren, puji Tuhan. Saya selalu memiliki kerinduan ketika berdoa, saya punya waktu intimate dengan Tuhan, intimation dengan Tuhan, ya intimate dengan Tuhan. Tapi sering secara tiba-tiba pikiran saya seperti mengulang betapa rusaknya saya di masa lalu. Saya lalu mohon ampun kepada Bapak. Sekali minta ampun, sudah jangan lagi minta ampun. Artinya dosa yang sama, jangan diakui berulang-ulang. Itu juga kurang hormat nanti kepada Tuhan. Tuhan berkata, aku sudah mengampuni. Kok kamu ingat-ingatin terus? Aku aja lupa. Gitu. Masuk kita mau mengingat-ingatkan lagi. Tuhan berfirman, aku mengampuni, aku melupakan. Berarti kita tidak percaya dong firman itu. Sekali mengakui, lupakan. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana bisa mengendalikan pikiran dan perasaan saya agar tidak terus berkutat dengan masa lalu saya dan berjalan maju terus bersama dengan Tuhan. Mengendalikan pikiran, dengar saya ngomong ini sudah membantu Anda. Allah mengampuni, Allah melupakan, hargai firman Tuhan. Katakan kepada dirimu, Allah sudah mengampuni, Allah sudah melupakan. Hei, kamu jangan ingat-ingat. Begitu. Lalu ucapkan terima kasih. Tuhan, terima kasih untuk pengampunan yang kau berikan padaku. Ya, jadi lebih baik kita mengucap syukur atas pengampunan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang kau berikan padaku. Lebih baik begitu daripada kita mengakui dosa lagi. Terima kasih untuk pengampunan yang telah kau berikan. Boleh diulangi. Pengakuan dosa tidak usah. Ya. Oke. 08 59 39 8 sekian-sekian. Salum, apa perbedaan dari hidup dalam kerajaan Allah dengan hidup bermasyarakat dalam langit baru bumi baru? Kenapa ada perbedaan? Bukankah dalam kasih tidak boleh ada pembedaan? Ya, dalam kasih nggak ada pembedaan, artinya kita mengasihi orang nggak ada pembedaan. Tetapi jerih lelah orang nggak mungkin sama. Anak yang belajar rajin nilainya 9, yang tidak belajar nilainya 6. Wah, kita kan tidak boleh membeda-bedakan. Udah sekarang nilainya digabung aja. 9 tambah 6, 15 dibagi 2, 7,5. Semua dapat 7,5. Ya nggak boleh. Nggak adil itu, justru nggak kasih itu. Ini bicara soal upah dalam kerajaan surga nanti atau hasil yang dicapai selama hidup di dunia. Tapi ini tidak saya jelaskan. Saya jelaskan di penjelasan saya mengenai surga. Ya, oke. Ikuti di Truth ID, ya, tema mengenai surga. 0852 1698 sekian. Salam Pak Erastus, ada pertanyaan saya Pak. Boleh dikasih tahu Pak ayat yang menyatakan seseorang itu tidak masuk jadi anggota kerajaan Allah, tapi bisa menjadi anggota masyarakat di langit baru bumi baru. Oke deh. Nanti di khotbah mengenai surga itu ada. Harus juga dikombinasikan, maksud saya ada Ekumene Bible Course mengenai surga yang harus dilengkapi dengan penjelasan mengenai keselamatan di luar Kristen dan Yesus datang mati untuk semua orang. Ini semua harus diikuti baru bisa mengerti jawabannya, ya. Tidak boleh satu kalimat nanti saya salah. Ya, setelah saya ada kendala di bagian tangan kiri saya ada kendala di bagian tangan kiri saya mungkin karena 3 bulan yang lalu saya pernah kecelakaan di dalam busway. Terus saya merindukan kesembuhan supaya tangan kiri saya normal kembali dan kebetulan saya sudah berulang-ulang berdoa supaya kerinduan saya terwujud. Menurut Bapak Eras kita tidak boleh berdoa berulang-ulang dan sebaiknya kita harus bertanya dalam hati,
Kenapa tangan saya belum sembuh? Mungkinkah Tuhan sengaja tidak segera menyembuhkan? Ada maksud Tuhan dalam masalah ini? Yang pertama, pasti ada maksud Tuhan dalam masalah itu. Dua, kita boleh minta kesembuhan, tapi jangan diulang-ulang. Kalau tergelak mengulang, ulangi, tidak salah. Tapi kalau terus-menerus ini ada yang salah. Yang ketiga, tolong ke dokter. Oke? Jangan ke dukun urut yang bahaya malahan. Kecuali ada orang yang memang ahli tulang bisa memperbaiki. Ini kenapa ya? Ada di bagian tangan kiri. Tolong disembuhkan. Tangan kiri saya ini juga bermasalah waktu kecelakaan muda. Saya udah urapi dulu, minta pengurapan, saya angkat-angkat tidak sembuh. Ini sekarang, jadi saya kalau main piano tidak terlalu terganggu, tapi kalau saya main gitar agak terganggu. Tidak sembuh, ya sudah. Ya, ada maksud Tuhan di balik itu. Ya, oke. Apakah saya tidak boleh lagi berdoa penyembuhan tangan saya? Boleh, tapi jangan diulang-ulang terus. Lalu jangan lupa ke dokter, ya, berobat atau ke ahli tulang. Jangan nggak ke ahli tulang loh, di ronsen dulu bagian mana ini, kenapa begitu? Ya, tolong ya ke dokter ya, tolong di ronsen ya. Jangan sampai terlambat loh, jangan sampai terlambat, nanti tidak bisa diperbaiki lagi. Saya bersyukur pada Tuhan dan berterima kasih sama Pak Erastus atas firman yang dibawakan dalam khotbah yang disampaikan. Semoga Bapak dan keluarga selalu sehat dan tidak bosan melayani kami dengan firman Tuhan. Catatan, saya selalu mengingat khotbah Bapak di YouTube dan belum pernah beribadah bareng dengan Bapak di GSKI. Nggak apa-apa kan Pak? Ini semua ada sebabnya. Oh ya enggak apa-apa. Bahkan mungkin juga enggak usah harus ke GSKI. Anda punya gereja, datanglah ke gereja Anda. Yang pertama, anggaran ongkosku bergereja jauh dari rumah tidak ada karena kebutuhan keluargaku. Putri saya yang nanggung dan sudah lama tidak kerja alias nol income. Oh gitu. Sekarang belum ada kebaktian. Ya, jadi masih COVID ya. Saya sendiri tidak tahu di mana gereja GSKI itu. YouTube saja ya. 3, padahal khotbah di gereja saya sudah mulai tidak tertarik lagi mendengarkannya. Jadi sudah tidak tertarik lagi mendengar khotbah di gereja sendiri. Karena kebanyakan penjelasan firman selalu digiring pada pemenuhan kebutuhan jasmani. Oke, ini Lai ya. Lai Sinaga. Ya, marseajar firman debata dinggan-dinggan ya. Holong ora kutuh di bakasan Tuhan ya. Sampai ketemu nanti. Sekali-kali kalau sudah tidak ada, ini rumahnya di Bekasi. Kalau nanti sekali-kali sudah tidak ada COVID, datang ke Batak Bermazmur ya. Oke. Beri pertanyaan lagi ya Lai. Ya. Olong ora kutuh di bakasan Tuhan. Artinya aku mengasihi kamu di dalam Tuhan. Oke. Luar biasa. Ini 08956124 sekian ya. Salam Bapak, mengenai input kedagingan, bagaimana bila input itu berasal dari nesyamah lalu merespon jiwa kemudian mempengaruhi daging atau eksekusi. Yang saya renungi ternyata problem berasal dari dalam diri kita. Kalau boleh dipersentasekan, di dalam diri kita 99%, di luar diri 1%. Apakah demikian? Mohon penerangannya. Terima kasih. Saya tidak terlalu jelas maksudnya ini. Tetapi yang saya tahu nesyamah kita itu, kalau diisi dengan kebenaran firman yang benar, itu akan menjadi suara Tuhan. Roh manusia itu pelita Tuhan. Itu menggunakan kata nesyamah. Mengenai input ke daging, bagaimana bila input itu berasal dari nesyamah lalu merespon jiwa, kemudian mempengaruhi daging. Oke, saya tahu maksudnya. Jadi waktu kita masih kanak-kanak, ya, kita punya jiwa itu masih bersih, nesyamah kita, roh kita masih bersih, kosong. Seiring perjalanan waktu, telinga mata ini ya menjadi jendela jiwa. Apa yang masuk ke dalam jiwa, masuk ke dalam nesyamah, dalam roh. Dan itu membangun nilai-nilai, value. Nah, dari value nilai-nilai ini baru menggerakkan
jiwa untuk kemudian diteruskan oleh daging, oleh fisik kita ini. Jadi Yesus berkata, mata itu pelita tubuh. Kalau matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, teranglah seluruh tubuhmu. Kalau nesiamannya sudah rusak, gelap seluruh hidupnya. Jadi betapa pentingnya input itu. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Sampai di episode mendatang. Tuhan memberkati.